Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi semua. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga pada hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Dan ini kenapa? Udah. Kesini dulu. Ini kenapa bisa terlambat? Masih jalan, Pak. Masih di mana? Di jalan Kasai. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 4. Kalau pukul 4 itu harusnya siap-siap jam berapa? Jam 3. Masih mau begini besok-besok? Ya silakan dulu. Mas, Pak. Ya kita lanjutkan kembali. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Jadi yang pertama itu kita perlu tahu apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Jadi definisi dari bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam memahami diri sendiri dan lingkungannya agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan pengertian dari konseling itu adalah interaksi antara konselor dan juga klien untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh klien tersebut. Dan saya telah mengirimkan di grup tentang artikel yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Silahkan dibaca semua. Loh, ini kamu buka apa ini? Tadi saya yang suruhkan itu buka dokumen. Gitu, Pak. Kenapa bisa tidak? Bentar, Pak. Kamu sembarang mau bikin. Jangan ulangi, buka itu kamu punya dokumen. Iya, Pak. Ya silahkan semua baca dokumen yang saya kirim dan tanyakan kalau ada yang tidak jelas. Saya, Pak. Ya silahkan. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya, jadi dalam konseling komunikasi apa yang efektif digunakan oleh konselor? Apakah komunikasi verbal, komunikasi non verbal atau interpersonal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat baik yang diajukan oleh Aisyah. Dan baik begini ya. Jadi ada 3 bentuk model komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Kemudian yang kedua adalah non verbal. Dan yang ketiga adalah interpersonal.
sebelum kita masuk ke dalam komunikasi apa yang efektif digunakan oleh konselor, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan juga interpersonal. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkasnya saja dan secara singkat, dan semoga mudah untuk dimengerti. Jadi komunikasi verbal itu ialah komunikasi yang digunakan dengan mengeluarkan kata-kata atau lewat lisan. Namun dalam hal ini komunikasi verbal tidak hanya dapat dilakukan dengan lisan, tetapi juga dilakukan dengan lewat tulisan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kata-kata dan juga tulisan itu masuk dalam kategori komunikasi verbal. Selanjutnya kategori komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini berfokus pada bahasa tubuh, salah satu contoh dari bahasa tubuh itu adalah kedipan mata, mimik wajah, gerakan tangan, dan lain-lain sebagainya. Dan interpersonal ini komunikasi yang melibatkan kedua hal ini. Jadi sebagai konselor, komunikasi yang paling efektif untuk digunakan itu tentunya adalah interpersonal. Mengapa demikian? Karena interpersonal itu melibatkan antara komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Dan dalam hal ini sebagai konselor perlu untuk memiliki kedua komunikasi tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan komunikasi ini tentunya hubungan konselor dan juga klien akan berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, demikian. Bagaimana? Aisyah, apakah sudah mengerti? Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang Oh ya, silakan. Ya, bagaimana saudara-saudara semua? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak paham. Ya, bagaimana saudara-saudara? Apakah masih ada hal yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Pak. Paham. Ya. Jika sudah paham, maka dari itu mari kita bersama-sama menutup perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.